Kegiatan praktikum IPA di SD. Kegiatan praktikum kedua secara mandiri tentang simbiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suratmi, nomor induk mahasiswa 856477506. Saya mahasiswa semester 7 dari Pokjar Bangko, UPBJJ UT Pekanbaru, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua, yaitu simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang hidup saling berdampingan. Nah, kali ini kita akan membahas 3 simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis dua makhluk hidup yang hidup berdampingan, saling menguntungkan dan berkembang biak dengan baik. Contoh simbiosis mutualisme adalah semut rangrang dan tumbuhan. Banyak ditemukan di pohon jambu, mangga, nangka, dan tumbuhan serta pohon yang lain. Keuntungan yang didapat oleh semut rangrang, dia dapat membuat sarang pada tumbuhan. Pihak kedua yang diuntungkan adalah tumbuhan. Jenis keuntungannya, tumbuhan terlindung dari serangan hama. Contoh kedua adalah cacing dan tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan keuntungan lebih mudah menyerap air dan udara dari tanah yang berlubang. Sementara cacing mendapatkan makanan dari daun-daun kering berguguran yang kemudian membusuk. Kemudian ada lumut kera atau lichenis, merupakan bentuk simbiosis dari cyanobacteria dengan jamur, di mana jamur mendapatkan nutrisi dari cyanobacteria yang dapat melakukan fotosintesis, juga cyanobacteria yang mendapatkan mineral dari jamur. Kemudian kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Simbiosis parasitisme, bila mana dua makhluk hidup berdampingan, satunya diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya tumbuhan benalu dan inangnya. Tanaman inang akan kehilangan air dan mineral untuk tumbuh kembang tanaman. Pihak yang diuntungkan benalu karena mengambil air dan mineral pada tumbuhan. Selanjutnya, nyamuk dan manusia. Di sini kerugian ada pada manusia. Manusia dapat menderita penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, sedangkan nyamuk akan diuntungkan karena ia dapat berkembang biak dan menyebarkan penyakit pada manusia. Cacing pita dan manusia. Manusia akan dirugikan karena kehilangan sari makanan, sedangkan cacing pita akan mendapatkan keuntungan berupa makanan secara gratis. Petani dan tikus. Petani dirugikan karena hasil panen yang menurun, sementara tikus diuntungkan karena memakan tanaman padi petani untuk bertahan hidup. Sedangkan yang terakhir, simbiosis komensalisme. Dua makhluk hidup yang hidup berdampingan, yang satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan, tidak pula dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah paku dan pohon sawit. Tumbuhan paku mendapatkan keuntungan karena menempel pada batang pohon untuk memperoleh cahaya matahari, sedangkan pohon sawit tidak akan dirugikan maupun diuntungkan. Katak dan pepohonan. Katak mendapatkan keuntungan karena menggunakan daun dan bagian pohon untuk berteduh dan berlindung dari hujan serta badai. Pohon sirih dan tumbuhan jeruk. Pohon sirih mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan juga sinar matahari, sedangkan pohon jeruk tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Semoga praktikum yang saya kerjakan dapat memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.